Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel AA Education. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang menghindari sifat tercela. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di anggota kami ada Adia Raka, Papsharinafa, Naflarisa, Queen Saaska, Salma Alfarisi, Salwa Akilah, dan Walina Ica. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah segala sikap dan tindakan buruk yang dilarang oleh agama, termasuk sifat hub al-dunya, hasad, ujud, sombong, riya yang dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain, serta sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli hub al-dunya. Hub al-dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari, sebagaimana firman Allah, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Surah Al-Hadid ayat 20. Pengertian hub al-dunya. Hub al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Penyebab hub al-dunya. Pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kedua, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Ketiga, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif hub al-dunya. Pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ketiga, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Keempat, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Cara menghindari hub al-dunya. Pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Kedua, memperbanyak mengingat kematian. Ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalil nakli hadis tentang ujub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu muhlikatun syarrun muta'un wa huwa muttaba'un." 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yakni pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabari, hadis hasan. Dalil nakli Quran. Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Maka dengan demikian hakikat ujub adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang ia dapati, dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ujub secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bi al-nafs berarti al-ijabu bin nafs, kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki lebihan. Secara istilah, dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain, tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Sebab-sebab ujub. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub adalah sebagai berikut.
1. Banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. 2. Banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang terlalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. 3. Kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa adanya protes dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. 4. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya, serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub. Dampak negatif ujub. 1. Ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan dan hal itu memberi pengaruh negatif yang lebih banyak di hadapan Allah, karena merasa ibadahnya sudah sempurna. 2. Melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa bahwa keberhasilan itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. 3. Tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. 4. Menggugurkan pahala karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. 5. Enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. 6. Hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian. 7. Enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Cara menghindari perilaku ujub. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh setiap muslim agar dirinya terhindar dari penyakit ujub. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada di dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. 2. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya, ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanya titipan dari Allah. 4. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. 5. Berdoa kepada Allah agar dijauhi dari sifat-sifat ujub. 6. Berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Dalam dalil nakli hasad, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi, jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Selanjutnya yaitu pengertian hasad. Hasad adalah penyakit hati bila seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Secara bahasa, hasad artinya dengki atau benci. Sedangkan secara istilah adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Sebab-sebab hasad. Penyebab utama yang membuat seseorang berperilaku hasad ada dua, yaitu yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Maksudnya itu, seseorang tersebut memiliki dendam kepada orang lain. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong. Maksudnya itu, merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dampak negatif hasad. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Maksudnya, hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Ibarat seperti panas setahun terhapus dengan hujan sehari.
Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Cara menghindari perilaku hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang kesembilan, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Dalil nakli dan hadis sombong. Perbuatan sombong adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surah Al-A'raf ayat 146. Pengertian sombong atau takabur. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong, di antaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Penyebab sombong ada 5. Yang pertama, merasa apa yang diucapkan selalu benar, sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia girang bukan main dan bertambahlah keakuhannya. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya, ada orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Yang keempat, amal dan ibadah. Ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Yang kelima, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Dampak negatif sombong. Yang pertama, menjadi penghalang masuk ke surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan merupakan penutup pintu surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Dan yang terakhir, membuat orang lain membenci perilakunya. Cara menghindari sombong. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia.
Dan yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Pengertian riya menurut bahasa berasal dari kata al-riya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu sifat suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manna wal adza kalladzi yunfiqu mallahu ria'an nas." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Sebab-sebab riya. Pertama, terlalu dikagumi oleh orang lain. 2. Lari dari celaan. Ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. 5. Senang karena lezatnya pujian orang lain. 6. Lalai akan dampak buruk riya. Dampak negatif riya. Riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Karena riya merusak keikhlasan dan amal tanpa disadari. Sementara fitnah dajjal hanya terjadi menjelang kiamat. 2. Nilai amal saleh hilang. Amal yang dilakukan dengan niat pamer tidak diterima oleh Allah. 3. Riya adalah syirik khafi tersembunyi. Riya termasuk syirik kecil yang tersembunyi dalam hati, karena ibadah dilakukan bukan murni karena Allah. 4. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Di dunia hanya akan lelah karena mencari pujian. Di akhirat tidak mendapatkan pahala. 5. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. 6. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Ketika sudah terkena penyakit rohani, maka hati menjadi sakit karena hanya mengejar penghargaan manusia. 7. Menimbulkan pertengkaran. Bisa terjadi bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. 8. Lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Artinya, riya menghancurkan amal seseorang mukmin lebih cepat daripada serigala memangsa domba. 9. Menjadi sebab azab neraka, karena Allah murka terhadap orang yang beramal bukan untuknya. 10. Menambah kesesatan seseorang. Semakin lama dibiarkan, semakin jauh seseorang dari jalan Allah. Cara menghindari riya. Penyakit riya jangan dibiarkan terus-menerus merusak jiwa kita. Kita harus berupaya untuk menghindarinya dengan cara sebagai berikut. 1. Memperbaiki niat semata-mata untuk Allah. Meneruskan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. 2. Menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Jangan menunjukkan amal hanya untuk dipuji. 3. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Fokus pada karunia Allah, bukan pengakuan orang. 4. Meningkatkan kehusyukan dalam beribadah. Beribadah dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran kepada Allah. 5. Mengingat bahaya perilaku riya, menyadari akibat buruknya agar hati selalu waspada. 6. Berdoa kepada Allah, mohon perlindungan agar dijauhkan dari sifat riya. 7. Hidup sederhana, tidak berlebihan dalam hal dunia, agar hati lebih mudah ikhlas. Terima kasih sudah menonton.